Hai teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau sharing ya bagi kalian yang punya aset-aset properti ya untuk dievaluasi. Jadi setiap orang ya tentu aja punya kondisi yang berbeda-beda, terutama bagi kalian yang mungkin memiliki aset properti yang berbeda-beda ya atau tersebar. Nah, bisa saja kita lakukan evaluasi ya untuk sekali lagi ya mengetahui apakah semuanya sudah sesuai rencana kita atau memang masih banyak yang belum maksimal atau mungkin malah ternyata kurang bagus sehingga kita perlu lakukan ya perencanaan ataupun juga tindakan ya supaya aset-aset itu seharusnya memberikan kontribusi positif buat kita semua. Nah, bagi kalian yang ingin mendengarkan lebih lanjut, ya jangan lupa like dan subscribe dulu ya sebelum kita lanjut dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nah, saya akan sharing pada kesempatan kali ini disertai juga kesimpulan yang penting bagi kita ya untuk bisa mendapatkan aset properti kita itu memberikan keuntungan yang maksimal buat kita semua. Saya akan sharing 5 hal yang harus kita lakukan untuk mengevaluasi aset-aset properti kita. Yang pertama yaitu adalah melakukan identifikasi tujuan investasi ya. Artinya kita melakukan tracking lagi ke belakang. Sebenarnya apa sih tujuan kita melakukan pembelian properti itu? Ya, apakah benar-benar kita harapkan penghasilan yang rutin dari properti itu atau sebenarnya kita benar-benar cuma taruh ya propertinya diamkan saja dan kemudian mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Ya, tentu aja itu akan mendapatkan treatment yang berbeda ya, perlakuan yang berbeda dari kita sendiri sebetulnya mengedepankan ya bagaimana bisa membuat properti itu nantinya bisa berpenghasilan. Ya, tapi kalau ternyata tidak ya tentunya kita cari alternatif lain. Ya, tapi ya kita mulai dari itu dulu ya, kita tracking dari tujuan awal kita. Nah, untuk step yang kedua yaitu adalah kita melakukan penelitian ya atau mempelajari market dan lokasi ya. Jadi kita kondisi pasarnya pelajari lebih dalam dan kita juga pastikan proyeksi potensinya dari properti yang ada ini ya, potensinya itu apa ya, bagaimana bisa memberikan income ya, misalnya paling sederhana tentu saja dalam bentuk rumah kos ya. Rumah kos kalau di sana di lokasi tersebut itu bisa menghasilkan income berapa ya. Kemudian kalau untuk hal lain ya misalkan untuk usaha atau toko atau apapun ya, itu tentu penelitiannya atau pembelajarannya lebih kompleks lagi karena itu berkaitan juga dengan bisnis, tren dan lain sebagainya ya. Dan tentu aja kita juga harus pertimbangkan perkembangan ke depannya dari lokasi tersebut, apakah ada akses transportasi baru atau juga gedung-gedung perkantoran atau pusat pendidikan, kesehatan dan lainnya yang baru di sana, sehingga itu memberikan potensi yang lebih besar lagi bagi properti tersebut. Nah, tadi kita sudah cerita tentang kondisi marketnya dan potensi bisnisnya dari properti itu. Nah, yang ketiga kita masuk bagaimana kita melakukan review evaluasi untuk kondisi fisiknya termasuk strukturnya. Ya, kondisi bangunannya seperti apa ya, karena kita nggak lepas juga kan dari properti ini ya, kita nggak lepas dari kondisi fisik ya yang harus kita handle ya. Apa aja yang harus direnovasi atau diperbaiki atau malah harus dibangun ulang ya, itu semua harus kita
evaluasi, ya kita ketahui dan kita follow up ya untuk melakukan perencanaan dan tindakan selanjutnya. Dan tentu aja kalau bagi kalian yang ingin melakukan secara detail, ya kita bisa lakukan dengan melakukan feasibility study. Nah, jadi bagi kalian yang ingin mengetahui lebih detail tentang feasibility study, ya kalian bisa klik link di bio saya ya. Kalian bisa traktir kopi saya dan kemudian kalian bisa dapatkan gambaran untuk feasibility study yang bisa kalian kerjakan. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Kita sudah lakukan riset yang mendalam ya untuk properti tersebut. Nah, jangan lupa juga kita harus lakukan hal ini. Yang keempat yaitu adalah melakukan analisa pendapatan dan pengeluaran. Yes, jadi ketika kita melakukan renovasi atau pembangunan ulang ya tentu saja itu memerlukan biaya. Ya, yang kita perlu lakukan perencanaan adalah berapa besar biaya tersebut dan berapa besar pendapatan yang akan kita terima di kemudian hari. Ya, dari potensi marketnya itu kita bisa dapatkan total pendapatannya berapa. Ya, tentunya nanti pendapatan dikurangi dengan biaya operasional dan pajak dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita bisa dapatkan net profit yang kita bisa dapatkan. Ya, nah itu semua harus kita lakukan analisa dan itu tentu semua juga termasuk bagian dari feasibility study yang harusnya kita kerjakan ya sebagai pemilik properti. Ya, dengan harapan tentu saja properti kita yang memberi kita makan, bukan sebaliknya kita yang terus-terusan memberi makan untuk properti kita. Nah, yang kelima adalah kita melakukan evaluasi untuk potensi dari nilai properti itu sendiri. Tadi saya sudah sampaikan tentang kondisi market dan lokasi ya. Dari situ kita bisa dapatkan juga potensi pertumbuhan nilainya. Ya, karena dengan adanya pembangunan baru, akses infrastruktur baru ya tentunya itu akan menambahkan nilai dari properti itu sendiri, sehingga inilah yang disebut pembelajaran dari rencana investasi yang mau kita jalankan. Itu semua yang harus dipersiapkan. Setelah kalian melakukan evaluasi ya tentunya kalian harus memiliki rencana kerja yang jelas ya, keputusan yang jelas untuk menjalankan rencana apa gitu. Nah, tentunya juga masing-masing aset properti baik itu dalam bentuk apartemen ataupun tanah ataupun rumah ya tentunya memiliki penanganan yang berbeda-beda. Itu pun nanti juga tergantung lagi dengan lokasinya ataupun juga termasuk legalitasnya ya. Jika ternyata memang ada kendala atau hal lain sebagainya ya itu memerlukan penanganan yang berbeda-beda ya. Secara garis besar ya sebaiknya properti yang produktif itu tetap harus dipertahankan dan sebaliknya properti yang tidak produktif ya itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk dijual sehingga bisa memberikan penghasilan yang lebih baik ya atau peluang yang lebih baik buat kalian. Ya, sekian sharing dari saya ya. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa komentar di bawah ini atau kalian juga bisa langsung menjangkau WhatsApp saya, tinggal klik link di bio saya. Ya, sekian sharing dari saya. Terima kasih. Martians Community, your next home starts here.